Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mobil pickup masuk laut, 3 penumpangnya hilang. Bahan bakar minyak langka di Mentawai, antrean panjang terjadi di SPBU. Bakawa adat, Alek Nagari Sikabau untuk menjalin persatuan dan kesatuan warga beraneka etnis. Dua mobil Minggu dini hari bertabrakan di ruas Jalan Padang Painan, tepatnya di daerah Sungai Bermas, sekitar 12 km dari pusat kota Padang. Akibat kecelakaan itu, sebuah mobil pickup terjun ke laut, 3 penumpangnya hilang. Menurut saksi mata, kecelakaan tersebut berawal dari mobil pickup yang datang dari arah Padang menuju Painan. Di lokasi, mobil pickup ini bersenggolan dengan mobil lain yang datang dari arah berlawanan. Untuk menghindari tebing, sopir mobil pickup mengarahkan kemudinya ke arah kanan. Namun naas, pengemudi tak menyadari jika di sebelah kanannya merupakan laut bebas. Akibatnya bisa ditebak, mobil pun terjun ke laut. Sopir dan kernet di mobil pickup bisa menyelamatkan diri, sedangkan 3 penumpang lainnya yang duduk di bak terbuka terlempar ke laut dan hilang. Yang di depan 2, di belakang 3 orang. Saya mau balik, mereka dari atas. Ya karena nggak bisa dielak lagi, mereka potong kan, ya paksa batin setir, kena senggol belakang ya pak, nggak bisa memang nggak bisa lagi. Sempat tabrakan tadi pak? Nggak, bukan tabrak, aduh itu. Senggol ya? Saya banting setir ke bawah. Ada berapa orang lagi yang hilang? 3 orang. Polisi yang datang ke lokasi mengerahkan alat berat untuk mengangkat mobil pickup dari laut. Namun 3 penumpangnya tak ditemukan petugas. Tim SAR yang mengetahui peristiwa itu datang ke lokasi dan mencari 3 penumpang mobil pickup. Pencarian melibatkan warga sekitar, keluarga korban, dan anggota TNI Angkatan Laut. Kita untuk saat ini sudah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 3 korban yang di dalam pencarian dari pagi tadi sampai hingga siang ini. Korban kita temukan di lokasi kejadian awal ya, tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari titik awal kejadian. Setelah mencari selama hampir 6 jam, tim SAR akhirnya menemukan ketiga penumpang mobil bak terbuka itu dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga jenazah dibawa ke RSUPM Jamil untuk keperluan pemeriksaan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Sejak Jumat siang, warga Talua Ampe suku Banu Hampu sibuk mencari keberadaan Yusnita alias Upia. Pasalnya, sejak pagi wanita berusia 60 tahun itu tak ada di rumahnya. Begitupun di Pincuran dan di Ladang. Hingga Jumat sore, warga tak kunjung menemukan Upia. Kehilangan ini dilaporkan keluarganya ke polisi dan BPBD Bukit Tinggi. Berita kehilangan warga ini menyebar dengan cepat di seantero Bukit Tinggi. Petugas dan warga mencari Upia di lokasi yang pernah didatanginya. Namun upaya tersebut tak berhasil. Hilangnya Upia juga diketahui oleh warga Ngarai Siano. Dan secara kebetulan seorang warga melihat wanita parubaya dengan ciri-ciri yang sama dengan Upia. Saat itu warga melihat Upia dalam keadaan bingung dan berjalan menuju Ngarai Siano. Tim SAR yang mendapatkan informasi itu langsung menyusuri dasar Ngarai Siano karena petugas curiga jika Upia jatuh ke dalam ngarai dan tak bisa meminta pertolongan. Dugaan petugas ternyata benar.
Upia ditemukan tergeletak di dasar ngarai dalam kondisi meninggal dunia. Diduga Upia terjatuh ke ngarai yang mempunyai kedalaman sekitar 40 meter. Proses evakuasi berlangsung 2 jam. Tim kesulitan mengevakuasi korban karena lokasinya berada di jurang yang cukup terjal. Jalan yang sempit dan hujan yang turun di lokasi menyebabkan proses evakuasi berlangsung dramatis. Menurut berita yang kami dapat, keluarga beliau menyampaikan bahwa keluarga kita tersebut meninggalkan rumah jam 10:30 siang dalam keadaan linglung tanpa diketahui oleh keluarga. Medan yang kami lalui cukup sulit karena akses jalan ke bawah tidak ada, dan juga tadi ada beberapa titik kita melewati aliran sungai kecil, dan juga ada satu titik tebing runtuh. Jadi di sana kita tadi menggunakan satu kayu yang kita panjat, kemudian jenazah ini, korban ini kita ikatkan dengan kantong mayat dan kita ikatkan dengan kayu dan kita tarik bersama-sama ke atas. Korban ditemukan petugas di dasar ngarai Sianok, tepatnya di bawah lokasi pembuangan sampah. Kirakan ada masyarakat yang melihat korban berjalan mengarah ke tempat pembuangan sampah yang di bawahnya ada ngarai. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan, polisi tak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban, sehingga bisa disimpulkan jika korban meninggal bukan karena tindak kekerasan. Tapi polisi tak bisa menyelidiki lebih lanjut karena keluarga tak mengizinkan jenazah Upia diotopsi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Tingginya intensitas hujan sepanjang hari Jumat pekan silam menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di Kampung Jamba, Nagari Pandam, Kabupaten Pasaman. Sekitar 50 rumah warga direndam banjir bandang ini. Sebuah rumah dihanyutkan banjir bandang dan hanya menyisakan lantainya saja. Tak hanya itu, banyak perabotan dan peralatan rumah tangga yang dihanyutkan. Banjir bandang juga merusak fasilitas umum dan rumah ibadah. Banjir bandang ini terjadi sekitar jam 8 malam. Rumah warga direndam banjir dengan ketinggian 1 meter. Sedangkan di pekarangan dan jalan raya, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Ketika itu hujan deras, jadi aliran sungai air deras tidak mampu menampung debit air yang hulunya dari Jorong Air Abu dan Kampung Melayu. Nah, jadi dampak dari banjir bandang ini sekitar 70 kakak. Lokasinya di Kampung Jamba, Jorong Pandam. Jadi akibat yang ditimbulkan dari banjir bandang ini cukup banyak, yaitu area pemukiman penduduk, area irigasi, dam irigasi, dan PDAM. Sabtu pagi, banjir telah surut dan warga membersihkan rumah mereka dari material yang dibawa banjir bandang. Tidak ada korban jiwa akibat banjir bandang ini. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Tanah longsor di 6 lokasi di Nagari Limokoto dan di Jorong Lugua Batu, Nagari Koto Kacia, terjadi pada Jumat malam yang disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah itu sejak Jumat pagi. Material longsor menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilewati mobil. Petugas dibantu warga berupaya mengenyahkan material longsor yang menutup jalan agar kendaraan bisa melewatinya. Namun karena keterbatasan peralatan serta banyaknya material longsor, maka pembukaan jalan tak bisa dilakukan sekaligus. Petugas berkonsentrasi mengenyahkan material longsor di satu lokasi. Jika beres, maka pengerjaan akan dilanjutkan ke lokasi berikutnya. Jalan yang tertimbun longsor di 5 titik di Jorong Pandam merupakan jalan penghubung untuk Jorong Air Abu, Jorong Pandam, dan Jorong Limokoto yang berada di Nagari Limokoto, Kabupaten Pasaman. Menurut salah seorang warga, longsor terjadi sekitar jam 11 malam dan menutup total akses jalan. Sampai ke dekat silam 6 titik. 6 titik, Bu. Ya.
Kalau kendaraan roda 4 udah bisa lewat belum? Nggak bisa lewat, roda dua aja semalam nggak bisa lewat, gotong royong semudah dulu baru bisa lewat. Warga berharap agar petugas segera mengenyahkan tumpukan longsor yang menutup jalan, sehingga jalan bisa kembali digunakan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.